Jokowi membuka pidato kenegaraannya dengan menyinggung krisis pandemi COVID-19. Presiden menyebut pandemi seperti api yang bisa membakar dan sekaligus menerangkan. Di saat yang sama, Presiden juga menyampaikan pemerintah terbuka terhadap kritik yang membangun. Untuk membaca pesan politik apa yang ingin disampaikan Presiden lewat pidatonya pada hari ini, kita akan ulas bersama dengan Kang Gun-Gun Herianto, analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Kang Gun-Gun, apa kabar, Kang? Sehat? Selamat malam, sehat Mas Renhat. Baik, Kang Gunggun, langsung saja. Kita tadi melihat dalam pidato Presiden banyak menyinggung atau menyebut kata pandemi dan juga soal kesehatan. Tentu ini merujuk pada situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Apa pesan politik yang mungkin tadi Kang Gunggun baca dari rangkaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kang? Oke, pertanyaan menarik dan saya pikir begini, pidato kenegaraan yang setiap tahun disampaikan untuk tahun ini punya dimensi-dimensi yang menarik untuk dianalisis. Yang jelas yang pertama, titik tekan pidato tadi pagi itu lebih pada aspek patos dan aspek logos ya. Patos itu emosi dan logos itu argumentasi dan alasan, dengan background pandemi yang tentu menjadi problem serius pemerintah dan bangsa ini. Kalau saya petakan, Mas Renhat, itu ada dua sisi. Pertama sisi skema pidato, kemudian yang kedua sisi substansi. Saya analisis dulu dari sisi skema ya. Saya lihat ada 5 poin di skema. Pertama eksordiumnya, pendahuluannya. Itu pertama Pak Jokowi itu fokus pada memosisikan pandemi ya dari aspek yang lain, lebih memosisikan semacam bahwa pandemi ini betul tantangan, tetapi juga di sisi lain bisa menjadi satu momentum gitu. Misalnya terlihat dari kalimat krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api begitu. Kalau kita bisa itu kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi maka bisa banyak hal yang bisa dipelajari. Kurang lebih konstruksi kalimatnya seperti itu. Ini upaya untuk mengawali pidato yang sebenarnya pengalihan beban sekaligus bisa menjadi cara persuasif mekanisme pertahanan diri. Itu di eksordiumnya. Kemudian di narasionya, di pemaparan ya, itu saya lihat Pak Jokowi memberi tekanan ya pada akselerasi penguatan kelembagaan. Misalnya bicara soal dia menyebut kapasitas lembaga negara yang terkonsolidasi. Contoh kalimatnya kita bisa dengar misalnya selama 1,5 tahun diterpa pandemi kurang lebih ya, kalau ingat saya kalimatnya begitu, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita. Nah, kalimat itu sebenarnya bisa kita maknai semacam narasio pemaparan ya, menunjukkan bahwa ada penguatan kelembagaan di kabinet yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, aspek konfirmasio atau pembuktian. Presiden mencoba untuk menunjukkan semacam bukti-bukti bahwa negara, pemerintah dalam konteks ini itu bekerja. Misalnya kalimat itu muncul dari yang tersampaikan, kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi semakin terkonsolidasi dan bekerja responsif. Kurang lebih itu ingin menunjukkan semacam upaya pemerintah Jokowi dalam konteks ini sebagai konfirmasi. Kemudian yang keempat itu soal reputasi atau pertimbangan ya. Misalnya bagaimana Presiden menyodorkan soal konsep hilirisasi, investasi, ekspor gitu ya, dan akselerasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terakhir ditutup dengan perorasio dengan menekankan butuhnya dukungan semua pihak. Nah, saya lihat dari aspek substansi ya, ini kemudian bisa menjadi sebuah bacaan yang cukup menarik bagi saya sebagai pengkaji komunikasi politik. Pertama saya melihat ya, ada aspek momentum yang mengasumsikan bahwa pandemi itu realitas yang tidak terhindari, dan Pak Jokowi dalam konteks ini memosisikan pandemi bukan dalam
dimensi-dimensi yang sering dibicarakan banyak orang hari ini, yaitu soal aspek ketidakpastian dan ketidaknyamanan, tetapi lebih melihat konstruksi bahasanya itu pada momentum, bahwa di satu sisi memang pandemi itu menjadi sebuah krisis gitu ya, bencana nasional non alam, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk kemudian perbaikan. Kemudian yang kedua, Mas Reinhardt, itu nampak ada semacam cara dalam tanda petik ya berkelit. Itu namanya reference power yang dikedepankan, misalnya dengan mencoba untuk menyodorkan bahwa Indonesia sudah mengalami banyak etape sejarah begitu ya, dan mulai dari zaman perang, kemudian setiap sejarah itu punya tantangannya, itu semacam sebenarnya itu pengalihan beban ya dari pemerintah yang memang bebannya hari ini sangat berat sekali untuk menangani pandemi yang juga memapar ragam sektor sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Yang terakhir, nampak retorikanya itu deliberatif retorik ya, kurang mengulas sebetulnya pembuktian apa yang sudah dilakukan ya, tapi lebih fokus pada ke depan inginnya seperti apa begitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi hari ini dari sudut logos, data, argumen itu tidak terlalu dikonfirmasi dengan data-data baru begitu, tetapi lebih banyak sebenarnya mencoba untuk mengajak proses kebersamaan, kekitaan sebagai modal sosial atau social capital dalam konteks mengatasi krisis. Iya, oke, Kang Gunggun, kalau kemudian kata pandemi dan kesehatan banyak disebut, kata hukum misalnya atau HAM ini tampaknya jarang Presiden bahas dalam pidato tadi ya, sehingga banyak kemudian asumsi atau yang menyimpulkan bahwa ya memang itu tidak menjadi fokus pemerintah. Apakah itu kemudian bisa kita tarik ke arah sana, Kang Gunggun, bahwa dengan tidak banyak membahas beberapa isu sehingga dalam komunikasi politik ini memang Presiden tidak ingin meng-highlight soal isu-isu itu? Saya sependapat ya dengan asumsi itu, karena dari sejak eksordium sampai penutup itu nampak minor sekali pembahasan soal hukum dan hak asasi manusia. KPK pun seingat saya hanya disebut 1 atau 2 kali begitu ya. Maksud saya begini, persoalan hukum di Indonesia 1 tahun belakangan ini kan banyak juga mendapatkan sorotan. Contoh misalnya vonis yang dianggap tidak memenuhi aspek keadilan ya, contoh misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat publik, dan vonis-vonis itu kemudian mendapatkan perhatian masyarakat luas sebenarnya, sehingga harusnya kemudian itu juga jadi perhatian Presiden dalam konteks terutama 1 tahun belakangan. Belum lagi misalnya gonjang-ganjing tes wawasan kebangsaan di KPK begitu sama sekali tidak mendapatkan respon gitu dari pidato kenegaraan Jokowi. Kemudian juga misalnya beberapa hal menyangkut kebebasan berekspresi yang sedikit besarnya tentu punya kontribusi pada proses konsolidasi demokrasi. Banyak misalnya peretasan terhadap akun-akun aktivis, kemudian juga kritik yang mengalami fase ketakutan begitu ya, terutama dengan doxing, dengan ragam cyberbullying oleh kelompok-kelompok netizen yang kemudian berbeda pandangan karena memang polarisasi yang begitu tajam, termasuk juga saya lihat ya isu-isu hak asasi manusia hubungannya misalnya dengan freedom of expression seperti undang-undang ITE itu tidak mendapatkan highlight dari Presiden. Nampaknya Mas Reinhardt ini yang memang dihindari oleh Presiden untuk diangkat dalam pidato kenegaraannya tadi pagi. Kenapa? Saya lihat misalnya salah satu yang nampak juga jarang di-highlight oleh Presiden sejak pidato kenegaraan tahun lalu ya, di tahun 2020 juga sama, saya lihat menyangkut hukum dan hak asasi manusia. Padahal misalnya Presiden sudah menegaskan misalnya soal sikap seorang Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sekaligus dalam konteks ini ada kepala negara dalam
upaya misalnya menjadikan KPK tetap kuat misalnya. Tapi di sisi lain ada tes wawasan kebangsaan yang secara prinsipil itu menurut saya banyak ditanyakan oleh kelompok pegiat demokrasi. Nah ini kan harusnya dan sikap presiden juga menjadi jauh lebih clear, terutama dalam konteks bagaimana penyikapan Pak Presiden menyangkut hal ini. Oke, jadi isu pandemi dan kesehatan memang menjadi fokus saat ini, tapi jangan sampai kemudian dari pidato itu menjadi dalam tanda kutip tadi Kang Gun katakan ini berkelit terhadap isu-isu yang lain yang sebetulnya juga tidak kalah penting dan menjadi diskursus di ruang publik ya Kang Gun untuk isu-isu yang tertentu tadi itu. Bagaimana Kang? Iya betul. Saya lihat ada semacam kalau kita petakan dengan kata kunci, kan kata kunci yang tadi banyak menonjol dalam pidato Pak Presiden itu pertama soal modal sosial gitu ya, bahwa penting kebersamaan, penting kepercayaan publik gitu ya. Yang kedua kapasitas lembaga negara yang terkonsolidasi dan responsif itu menonjol sekali dalam narasi Pak Presiden. Kemudian yang ketiga soal reformasi struktural, terutama dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Itu juga nampak benang merahnya itu kuat. Tetapi bagaimana misalnya mengonsolidasikan demokrasi dalam konteks penguatan institusi hukum, termasuk juga penegakan hukum yang berkeadilan, serta penuntasan misalnya kasus-kasus hak asasi manusia yang besar, kasusnya yang tidak pernah terselesaikan dari masa lalu, dan itu juga seringkali dihindari dalam pidato-pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Kemudian juga yang up to date sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa 1 tahun belakangan yang memang membutuhkan semacam respon presiden, seperti misalnya bagaimana KPK saat ini dan ke depan, kemudian bagaimana misalnya sikap presiden pada saat memimpin kabinet dalam merespons misalnya ada beberapa menteri, 2 menteri di periode kedua ini yang terlibat kasus korupsi misalnya ya kan, apakah misalnya presiden menyampaikan dengan tegas bahwa permohonan maaf atas 2 menteri yang terlibat kasus korupsi ini, dan ke depan tentu harus ada cara untuk kemudian FCR finding conclusion recommendation yang lebih preventif menyangkut evaluasi menteri-menteri yang punya indikasi terlibat korupsi. Ya, baik Kang. Tadi kan di awal Kang Gun menyampaikan ada aspek emosi ya yang Kang Gun baca dari pidatonya Presiden. Ini tercermin dari apa nih Kang? Dari pilihan katakah atau dari gestur atau dari apa? Pertama tentu dari aspek manajemen forum kan Pak Jokowi menggunakan pendekatan budaya, ya kan Mas Renhat, ya kan? Bisa lihat misalnya menggunakan ya seperti tahun lalu juga, yang bedanya tahun ini kan mengangkat budaya Baduy ya, dengan pakaian, dengan kekhasannya ya, dan itu disampaikan bukan hanya di simbol pakaian tetapi juga di ucapan presiden di penghujung kenapa harus menggunakan baju adat itu. Kemudian yang kedua, aspek emosi itu terlihat dari sejak pembukaan, sebenarnya kalimat pembukanya itu setelah formal menyapa para pejabat yang hadir kan langsung pada bahwa krisis ini kan sebenarnya suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Ya betul, itu realitas yang betul sekali. Tetapi yang maksud saya kemudian membawa ke aspek emosi itu sebenarnya sentuhan pernyataan presiden itu lebih diarahkan pada bahwa krisis itu memang harusnya gitu ya menjadi momentum bersama untuk mungkin mengakselerasi inovasi, mengakselerasi ragam the new normal life, kehidupan kenormalan baru dalam kehidupan begitu ya. Lain-lain. Di aspek diksinya juga banyak sekali muncul yang sifatnya itu menyentuh emosi gitu ya. Contoh misalnya soal bagaimana ini gitu ya harus dihadapi secara bersama-sama gitu ya. Kemudian ini
Di satu sisi kita sudah melewati sejarah yang cukup panjang dan setiap sejarah itu punya tantangannya sendiri. Aspek tantangan itu kemudian bisa berbeda-beda. Dan ini kan sebenarnya tidak bicara banyak soal apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan basis data yang kemudian terelaborasi dengan cukup rinci sebenarnya. Pidato tadi kan contoh misalnya tidak banyak bicara soal data apa bantuan sosial yang sudah dikeluarkan pemerintah itu berapa, ya kan? Kemudian bicara soal bagaimana tadi kan bicara soal konsolidasi infrastruktur kesehatan, tapi kemudian juga tidak merinci proses konsolidasi infrastruktur kesehatan itu apa. Artinya dia memang masuk ke logos argumentasi, tetapi sebenarnya tidak sampai betul-betul basisnya itu memperkuat data-data yang rinci begitu, sehingga saya lebih menilai patos emosi lebih dominan, logos ada argumentasi ya meskipun tidak terlalu kuat di aspek yang lain. Contoh misalnya bicara soal kredibilitas komunikator sebagai komunikator pemerintah, kan Presiden Jokowi sebagai komunikator pemerintah ya. Dalam konteks ini tentu rincian data itu tidak menjadi basis utama maksud saya tadi dalam pidato Pak Presiden. Oke, jadi aspek emosi membahas kemudian banyak fokus ke pandemi dan kesehatan, tapi di sisi lain aspek argumentatif atau logosnya tadi yang ini masih menjadi catatan dari pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada pagi tadi. Menarik Kang Gunggun analisis Anda terhadap pidato Presiden. Saya kasih contoh satu aja misalnya. Singkat Kang, apa? Saya kasih contoh satu misalnya soal bagaimana vaksin gratis begitu ya. Yang kenapa kemudian Pak Presiden di aspek konfirmasi kan menyebutkan bahwa ada perbaikan kapasitas kelembagaan negara dalam respon pandemi misalnya ya dengan konsolidasi yang lebih responsif ya. Tetapi kemudian misalnya dalam satu kasus saja bagaimana kapasitas itu harusnya terkonfirmasi pada saat vaksin gratis itu kemudian menjadi polemik ya. Maksud saya vaksin berbayar ya. Contoh misalnya bagaimana kasus vaksin berbayar itu kan cukup menjadi kebingungan di masyarakat ketika awalnya misalnya gotong royong lewat perusahaan tapi tiba-tiba ada vaksin berbayar individu. Nah itu kemudian kan proses komunikasi publiknya menurut saya harus baik. Menarik Kang Gunggun, mudah-mudahan masyarakat ada perspektif yang lain yang kemudian sudah kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di pidato kenegaraannya pada hari ini. Terima kasih banyak Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat-sehat Kang. Ya.